Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul dalam nama Engkau dan kami bisa memuji Engkau dan bisa belajar dari firman-Mu. Saya berdoa supaya waktu saya bicara, saya akan bicara sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan Injil-Mu. Saya berdoa Bapa supaya Engkau akan menurunkan Roh Kudus di setiap hati yang bisa dengar suara saya, supaya kita semua, kami semua bisa mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Supaya kami bisa tidak hanya ke gereja, tapi kita bisa ke Yesus Kristus dan dapat keselamatan. Tidak hanya ke gereja dan tidak hanya ke tradisi, tapi kita ke surga melalui Yesus Kristus. Saya berdoa supaya setiap orang yang bisa dengar suara ini, hari ini mereka akan diinsafkan oleh dosa mereka dan mereka bisa lihat kepada domba Allah dan percaya dosa mereka bisa diampuni dalam nama Yesus dan mereka bisa dimerdekakan melalui Yesus Kristus, supaya mereka tidak perlu jadi hamba dosa lagi, tapi supaya kami semua bisa ikuti Yesus Kristus di dalam kekudusan. Saya berdoa supaya Engkau akan membantu kami, supaya kami akan ikuti Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kalau itu tidak kenal saya, nama saya Christopher. Yang tadi yang nyanyi itu istri saya, Esther. Kami dari komunitas Iktus. Itu satu komunitas Christian Ecumene. Maksudnya kami tidak peduli ke gereja yang mana atau aliran yang mana, itu tidak penting untuk kami, tapi paling penting untuk kami, kita semua akan ikuti Yesus Kristus dan jalan sesuai dengan Alkitab. So hari ini saya tidak datang untuk mengajak datang kepada satu aliran atau datang kepada satu gereja tertentu, tapi mengajak semua orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dan dapat keselamatan di dalam Dia. So saya berharap kalau sekarang lagi kerja, kamu bisa dengar dengan satu telinga, dan bisa dengan sepenuh hati. Dan kalau sekarang lagi shopping atau ada acara lain di sini, saya berdoa supaya kamu akan menerima firman Tuhan. So saya bisa mulai dengan berkata dua hal. Satu, saya berkata shalom. 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 Damai di hati. Damai di hati. Yang kedua, saya berkata merdeka. 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 Karena hari ini kita semua merayakan itu kemerdekaan Indonesia sudah 79 tahun. Dan karena kita ada hari merdeka, hari kemerdekaan, kita merayakan hal di dunia ini, tapi kita juga mau berpikir tentang hal yang rohani. Kita mau berpikir tidak hanya tentang kemerdekaan di dunia ini, tapi kemerdekaan secara rohani. So hari ini kita akan membaca dari Yohanes pasal 8. Kita akan membaca dari itu firman Tuhan Yesus. Dan kita akan mulai di ayat 30. Yohanes 8 ayat 30. Yohanes 8 ayat 30. Silakan. Satu ayat saja. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. So di sini itu berkata setelah Yesus khotbah, banyak orang dengar khotbah itu dan mereka percaya kepada Dia. Dan saya percaya hari ini ada banyak orang yang bisa dengar suara saya, mereka juga percaya kepada Yesus Kristus. So kita mau lihat dari perikop ini dan lihat apa artinya kepercayaan yang sejati. Apa artinya kepercayaan sejati? So kita lihat ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi
yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. So saya bisa tanya dari ayat ini, orang-orang ini yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh atau tidak? Dia kasih satu syarat. Dia berkata kepada orang sudah percaya kepada dia. Dia berkata, kalau tinggal di dalam firman-Ku, kalau tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan menjadi murid-Ku yang sejati. Akan jadi murid yang sungguh-sungguh. Dan ini penting untuk kita, karena seringkali saya orang Amerika dan kebanyakan orang yang dengar suara saya orang Indonesia. Tapi orang Minahasa yang khususnya, Minahasa ada Telaut, ada Sanger, ada banyak di sekeliling sini. Tapi seringkali kita akan berpikir, ya itu cukup, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Memang kita harus percaya kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, walaupun mereka percaya Yesus, mereka belum jadi muridnya. Walaupun mereka percaya Alkitab, walaupun mereka percaya Yesus ada anak Allah, walaupun mereka percaya semua hal tentang Yesus Kristus, mereka belum jadi murid-murid yang sejati. Dan ini situasi yang sama di Minahasa dan di tempat saya Amerika. Banyak orang dari kecil, mereka di dalam gereja, di sekolah minggu, dan mereka sudah belajar Alkitab, dan dari kecil mereka percaya Alkitab, mereka percaya Yesus mati, mereka percaya Yesus bangkit dari kematian, mereka percaya setiap ayat di dalam firman Tuhan Alkitab. Tapi mereka belum dibebaskan. Mereka belum jadi murid Yesus Kristus yang sejati. Kita baca satu kali lagi 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dia bicara kepada orang yang percaya kepada dia. Dan saya percaya hari ini, saya bicara kepada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Alkitab, percaya kepada salib, percaya kepada itu kebangkitan. Tapi dia terus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tapi dia kasih syaratnya untuk jadi muridnya. Untuk dapat keselamatan itu tidak cukup. Itu ada budaya Kristen saja. Kita harus percaya dari hati. Dan kalau kita percaya, kita akan lakukan firman-Nya. Kalau kita lihat di Lukas 6. Lukas, Injil Lukas ayat 6. Itu pasal 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati. Oh, bukan. 6 Lukas 6 36. Oh, nah itu so do it 26. Oh, 46. 46. Lukas 6 46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Orang berseru kepada Yesus Kristus, Tuhan, Tuhan. Maksudnya mereka percaya dia adalah Tuhan. Mereka percaya dia adalah Kristus. Mereka percaya dia adalah Juru Selamat. Tapi dia tanya mereka, kenapa berseru kepada saya, Tuhan, Tuhan, tapi tidak lakukan perintahku? Walaupun mereka percaya dengan pikiran mereka, tapi mereka tidak percaya dengan kehidupan mereka. Dan dia berkata mereka bukan muridnya. Dan hari penghakiman, dia akan menolak mereka dan berkata, saya tidak mengenalmu. Karena walaupun pakai namanya, walaupun percaya Alkitab, tapi tidak lakukan perintah Yesus Kristus.
So kita bisa lihat dari ayat yang tadi, itu banyak orang sudah percaya kepada Yesus, tapi dia berkata kepada mereka, kalau mereka tidak lakukan firman-Nya, tidak tinggal di dalam firman-Nya dan lakukan perintahnya, mereka bukan Kristen sejati. Mereka bukan murid. Mereka hanya ada keagamaan, kebudayaan. Mereka hanya percaya tradisi, mereka hanya ke gereja tapi tidak langsung ke Yesus Kristus sendiri. Mereka tidak tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka hanya dengan sia-sia bicara atau berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak tunduk kepada Dia sebagai Tuhan. Kita lihat di Yohanes 8, kita terus lihat dari pengajaran Yesus Kristus, Yohanes 8, kita terus lihat di ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia berkata, bagaimana kita bisa dimerdekakan secara rohani? Itu melalui kebenaran firman Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenal kebenaran? Itu tidak cukup kita hanya percaya ada Alkitab, percaya, tapi kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus tinggal di dalam itu firman dan lakukan perintahnya. So kita bisa lihat, kalau kita mau dimerdekakan secara rohani, kita harus tunduk kepada Yesus Kristus. Kita harus tunduk kepada perintah Dia. Kita baca satu kali lagi di ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini bagaimana kita dimerdekakan, itu tidak cukup kita hanya percaya Alkitab dan ke gereja, tapi kita harus tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan kita. So, saya mau tanya kamu, sudah bertobat dan tunduk kepada Yesus Kristus? Seringkali di TKB saya akan tanya orang, itu hubungan mereka dengan Tuhan bagaimana? Mereka akan jawab baik. Dan saya akan tanya, kenapa tahu itu baik? Dan mereka akan berkata, karena setiap minggu saya ke ibadah. Mereka berkata setiap minggu ke ibadah dan mereka berpikir, maksudnya hubungan saya dengan Tuhan sudah cukup baik. Tapi kita walaupun harus ke ibadah hari Minggu, tapi kita lebih penting lagi kita tunduk kepada Dia dan taat kepada perintahnya. Kita lihat di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 22. Karena mengenal kebenaran tidak hanya satu hal yang pikiran kita, tapi itu dari hati kita. Dan kalau kebenaran di dalam hati kita itu juga akan muncul di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita menolak Dia dengan kehidupan kita, itu iman sia-sia. Kita baca di 1 Yakobus, di Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini saya tidak mau tersinggung. Saya tidak mau membuat tersinggung untuk kamu. Tapi banyak orang di Minahasa, di Amerika, di mana saja ada banyak gereja, banyak orang menipu diri sendiri. Bagaimana menipu diri sendiri? Karena mereka percaya Alkitab, mereka percaya Yesus Kristus, tapi mereka tidak lakukan firman-Nya. Mereka percaya Alkitab semua betul, tapi mereka tidak taat kepada firman-Nya. Dan itu Alkitab berkata kalau orang lakukan seperti itu, mereka menipu diri sendiri. Mereka berpikir mereka orang Kristen karena ke gereja, karena kasih persembahan 1-2 kali. Mereka berpikir, karena itu saya orang Kristen. Tapi waktu hari penghakiman datang,
Yesus Kristus akan menolak mereka karena mereka juga menolak firman-Nya. Karena mereka hanya percaya dengan pikiran, tapi kehidupan menolak firman-Nya. Kita harus hati-hati. Itu permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. Itu masalah yang besar itu. Iblis, di Alkitab berkata iblis takut kepada Tuhan. Tapi banyak manusia tidak takut kepada Tuhan. Banyak orang manusia, tidak hanya manusia saja, tapi orang yang berkata dan sebut diri sebagai Kristen. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka pagi akan ke gereja dan sore ke pesta pora. Pagi ke gereja dan sore ke pesta pora. Tapi mereka berkata, oh saya seorang Kristen. Karena itu banyak orang yang bukan Kristen lihat, wah kalau Kristen begitu, mabuk terus begitu, saya tidak mau menjadi Kristen. Ini satu hal yang malu sekali. Ini kebenaran, walaupun itu mungkin tersinggung di dalam hati, maaf. Tapi kebenaran bisa membebaskan kita. Kalau kita menerima dari hati dan hidup di dalam firman-Nya, kita bisa menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Tapi kalau kita terus-menerus dengar firman-Nya dan tidak lakukannya, kita sudah jadi bodoh. Tidak ada hikmat. Karena Yesus Kristus berkata, siapa dengar firman-Nya dan lakukan, dia seperti orang hikmat. Dia bikin satu rumah di atas batu. Dan waktu penghakiman datang, mereka akan berdiri. Tapi kalau orang dengar firman Tuhan Yesus Kristus perintahnya dan tidak lakukannya, dia seperti orang bodoh yang bikin satu rumah di atas pasir. Dan waktu hari penghakiman datang, mereka akan diroboh oleh kuasa Tuhan. Seringkali kita hanya berpikir tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Tapi dia juga penuh dengan murka terhadap dosa. Kita harus takut pada Dia, karena nanti Dia akan datang dan menghakimi setiap kita. Seorang ini, mereka kalau mau dibebaskan dan mau dimerdekakan, mereka harus lakukan firman Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di Yohanes 8, kita terus dan lihat di ayat 33. Ayat 33. Yohanes 8 ayat 33. Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka bingung karena mereka sudah percaya Yesus adalah Kristus. Mereka sudah percaya dan setelah mereka percaya, Yesus menegur mereka. Dan dia berkata, kalau kamu lakukan firman-Ku, kamu akan dibebaskan dan dimerdekakan. Akan jadi murid yang sejati. Dan mereka bingung karena mereka berpikir mereka orang Yahudi. Walaupun waktu itu ada pemerintah Roma, tapi itu seumumnya mereka bebas. Kalau mereka mau pindah ke satu kota yang lain, mereka bisa pindah. Kalau mereka mau ganti kerjaan, mereka boleh ganti kerjaan. Mereka lumayan bebas, lumayan merdeka. Dan karena itu, mereka bingung waktu Yesus berkata mereka harus dimerdekakan. Mereka rasa aneh. Mereka sudah rasa seperti sudah dimerdekakan. Dan mungkin banyak orang di sini hari ini akan juga berpikir begitu. Kita hari ini merayakan itu kemerdekaan Indonesia. Tapi Yesus tidak bicara tentang hal yang duniawi. Dia bicara tentang hal yang rohani. Dan dia berkata walaupun mereka sudah merdeka secara itu hadisnya government politik, secara politik, tapi mereka karena mereka belum dimerdekakan secara rohani. Dan banyak orang di Minahasa
akan berpikir karena mereka lahir di Minahasa. Mereka dari kecil itu ikut sekolah minggu. Mereka sudah dibaptis, mereka sudah di CD, mereka sudah ke sekolah Alkitab atau apa saja. Mereka akan berpikir karena itu kita sudah merdeka. Sudah merdeka secara rohani karena kita sudah percaya. Tapi Yesus berkata, kalau kita hanya percaya tapi tidak lakukan firman-Nya, kita belum dimerdekakan. So mereka dengar dengan telinga yang duniawi. Mereka hanya dengar dan kita sudah dimerdekakan. Tapi Yesus bicara tentang roh mereka. Mereka masih dibudakkan, masih itu dikontrolkan, masih tidak bebas di dalam roh mereka, di dalam jiwa mereka. Dan dia akan terus berkata di 34 ayat 34 pasal 8 dari Yohanes. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." So di sini Yesus menjelaskan artinya. Dia berkata walaupun mereka secara politis mereka sudah dimerdekakan, tapi secara rohani mereka masih jadi budak, masih jadi hamba. Dan jadi hamba dan budak apa? Jadi budak kepada itu to what? Tuhan. No, itu kepada dosa. Karena mereka terus lakukan dosa. Dosa itu apa? Dosa itu apa? Pukul istri itu dosa. Mabuk itu dosa. Cari cewek di PKB itu dosa. Itu ke dukun. Lakukan kedukunan itu dosa. Cari preman itu dosa. Itu cari narkoba, itu dosa. Kita semua tahu dosa adalah apa. Kita semua tahu kita tidak harus lakukan apa. Tapi kalau kita lakukan, Yesus berkata, Yesus Tuhan kita berkata, kalau siapa lakukan dosa, mereka adalah hamba dosa. Mereka masih budak, mereka di bawah kontrol dosa. Kita selalu berpikir, kalau berpikir tentang kecanduan, kita berpikir tentang narkoba. Atau mungkin itu minum mabuk, kita akan berpikir ikut kecanduan. Kecanduan apa artinya? Orang mau berhenti tapi mereka tidak bisa kontrol diri. Mereka tidak bisa awasi diri dan tidak bisa berhenti. Mereka sudah jadi budak untuk itu cap tikus, atau sudah jadi budak untuk narkoba. Tapi setiap dosa sama. Itu kalau itu narkoba atau cari cewek di TKB, itu sama. Itu jadi satu canduan. Kalau tidak datang ke sini cari cewek, akan di rumah akan lihat porno di HP. Kalau di gereja semua orang lihat, wah ini orang yang hormat. Tapi kalau pulang akan pukul istri. Kalau lakukan bisnis dan mencuri uang dari bos atau mencuri uang dari bisnis, ya itu dosa. Dan itu jadi satu kecanduan. Karena siapa lakukan dosa, mereka sudah jadi budak dosa. Dan kebudakan itu satu hal yang tidak enak. Waktu saya di SMA, saya masih lakukan narkoba. Saya setiap hari lakukan narkoba. Saya mencuri uang dari mama saya supaya bisa beli narkoba. Dan saya mau berhenti. Tapi saya sudah jadi budak. Saya sudah jadi hamba. Dan saya tidak bisa berhenti. Tapi Yesus, kita lihat Yesus bisa memerdekakan kita dari kuasa dosa. Tapi banyak orang, mereka suka jadi budak. Mereka suka jadi budak untuk keinginan diri sendiri. Mereka tidak cari jalan keluar dari dosa mereka, tapi mereka sudah puas dengan kehidupan mereka. Itu sering kali kalau orang sudah dapat banyak uang, mereka mau dapat lebih banyak lagi.
Kalau mereka sudah mabuk, mereka mau cari itu cap tikus lagi. Karena dosa selalu jadi kecanduan. Dan kita jadi budak. Walaupun kita mau dimerdekakan, kita masih jadi budak di kecanduan. Itu dosa. Kita lihat di ayat 35. Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini satu poin yang penting sekali. Dan sering kali kalau di Minahasa, kalau orang pemabuk, dia meninggal dunia ini. Dan kalau ke itu pemakaman, dan pendeta akan berdiri dengan batik yang keren. Dan dia akan berdiri dan berkata, ya puji Tuhan, saudara kita sudah naik di rumah Bapa, sudah tinggal di damai dengan rumah Bapa. Tapi Yesus Kristus berkata itu bohong. Karena orang lakukan dosa adalah budak dosa. Dan dia berkata satu budak, satu hamba tidak akan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Itu ada konsekuensi. Ada hasilnya dari dosa adalah maut, ada neraka. Kalau kita terus-menerus tinggal di dalam dosa, tidak tinggal di dalam perintah Tuhan, tapi tinggal di dalam keinginan diri sendiri. Kalau kita terus-menerus begitu, kita tidak akan masuk surga, tapi akan dilempar ke neraka. Ini hal yang jelas dari Tuhan Yesus Kristus kita. Dia berkata, orang lakukan dosa, mereka adalah hamba dosa. Dan hamba tidak akan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Tapi sebenarnya orang tinggal di dalam dosa akan dilempar kepada laut api. Mereka tidak akan dapat hidup kekal, tapi mereka akan dapat maut yang kekal. Kalau kita baca di Galatia 6 ayat 7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8 dari Rasul Paulus. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena jangan sesat. Sekarang di dunia ini ada banyak sesat. Ada pengajaran sesat banyak sudah muncul. Tapi satu pengajaran yang sesat yang terkenal adalah bermain sama Tuhan. Berpikir, kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, walaupun tinggal di dalam dosa, saya akan ke surga. Itu sesat besar. Itu pengajaran sesat. Kita harus tidak main sama Tuhan dan harus hati-hati dan takut pada Tuhan. Terus, baca lagi. Ayat 7 Galatia 6. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Terus, Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Seringkali orang pendeta akan pakai ayat 7 untuk waktu persembahan. Mereka akan berkata, kalau menabur akan menuai. Dan mereka berkata, kasih banyak uang di sini supaya bisa menuai. Tapi konteksnya beda. Konteks tidak bicara tentang uang. Tapi di ayat 8 kita baca itu tentang dosa. Kita baca lagi. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Maksudnya siapa tinggal atau siapa menghidup sesuai dengan keinginan daging mereka, mereka akan binasa.
Dan kalau kita baca di Galatia 5, kita bisa baca apa artinya itu perbuatan dari daging. Pemabukan, itu cabulan, itu selingkuh, itu cerai, itu membunuh, itu banyak hal yang orang lakukan, itu menabur kepada daging dan keinginan daging mereka. Dan siapa hidup seperti itu tidak akan dapat warisan di dalam surga, tapi mereka akan binasa. Tapi terus, Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. tapi siapa hidup sesuai dengan Roh Kudus, siapa menunduk diri kepada Yesus Kristus, siapa lakukan firman Tuhan Yesus Kristus dan jadi itu murid yang sejati, mereka akan dapat hidup kekal. Tapi siapa hidup di dalam dosa dan lakukan keinginan daging, mereka akan binasa. Kita tidak bisa menipu diri, itu satu hal yang takut sekali. Kenapa bule yang ini berdiri di sini dan bicara? Bule tidak tahu itu banyak orang di Minahasa sudah percaya Alkitab. Memang banyak percaya, tapi di ayat-ayat ini mereka juga percaya kepada Yesus, tapi dia menegur mereka karena walaupun mereka percaya dengan pikiran, walaupun mereka ada tradisi, tapi mereka tidak lakukan firman-Nya. Mereka masih hidup di dalam dosa dan dia berkata kepada mereka, walaupun mereka bebas secara politik, walaupun mereka berbebas di dalam negara mereka, tapi di dalam jiwa mereka belum dibebaskan, belum dimerdekakan karena mereka masih jadi hamba dosa. Dan satu hamba dosa tidak akan tinggal di rumah Bapa, tapi akan dilemparkan kepada laut api dan tidak dapat hidup kekal. Ini satu hal yang kita harus berpikir sungguh-sungguh. Kita harus berpikir tentang hal ini. Kita baca ayat 36. 8:36. John 8:36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Baca satu kali lagi. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di khotbah ini sampai sekarang, ini semua hal yang buruk. Ini semua kabar yang buruk. Kabar buruk adalah karena dosamu, kamu pisah dengan Allah. Dan karena dosamu, kamu tidak akan dapat warisan di surga. Dan karena dosamu, kamu jadi budak di bawah dosa. Itu semua kabar buruk. Tapi sekarang di ayat 36 kita bisa baca kabar baik. Itu kita semua karena dosa kita jadi budak dosa. Tapi Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan dia ada kuasa untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Dia adalah juru selamat supaya dia bisa menyelamatkan kita, memerdekakan kita secara jiwa. Supaya kita tidak jadi itu budak dosa lagi, tapi kita jadi hamba Tuhan. Supaya kita jadi hamba Yesus Kristus dan tidak jadi lagi hamba cap tikus atau hamba itu cabulan, tapi kita jadi hamba Tuhan Yesus Kristus. So bagaimana atau kenapa Yesus ini bisa memerdekakan kita? Kenapa? Karena Yesus ini dia firman Allah yang kekal. Dia menjadi manusia karena kita semua terlalu lemah. Kita semua tidak mampu. Tapi firman Allah yang kekal menjadi manusia. Dan dia hidup di dunia ini sebagai manusia. Tapi dia beda dengan semua orang yang lain.
karena dia tidak lakukan dosa, tapi dia selalu tunduk diri kepada Bapanya. Dia lakukan perintah Bapanya setiap saat, setiap menit, setiap hari di kehidupan dia. So hanya dia tidak perlu mati. Itu di Alkitab Roma pasal 6 ayat 23 berkata, itu upah dosa adalah maut. Dan karena itu saya dan kamu dan semua kita akan meninggal dunia ini. Kenapa? Karena dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Karena itu kita akan meninggal dunia ini dan akan berdiri di hadapan Tuhan dan dihakimi oleh Dia. Tapi Yesus Kristus, Dia beda. Dia tidak lakukan dosa, maksudnya Dia tidak perlu mati. Dia tidak harus mati karena Dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah berdosa dan karena itu Dia tidak perlu dapat hukuman mati. Tapi kita semua tahu Yesus Kristus memang mati di salib. Tapi kenapa mati di salib? Karena orang, how do you say betray? Mengkhianati? Tidak. Itu bukan karena orang. Itu karena dia rela hati. Dia taat Bapanya. Dan dia taat sampai mati. Bahkan mati di salib. Dia taat Bapa sampai akhirnya. Dia menang. Waktu dia meninggal, waktu dia di salib itu, dia menang di atas dunia. Dia jadi raja di atas segala raja. Karena dia tidak taat kepada dosa. Dia tidak taat kepada iblis. Dia tidak taat kepada ingin jahat. Tapi dia taat kepada perintah Bapanya. Dia taat sampai akhirnya dan dia jadi yang menang. Karena itu Bapa di surga membangkitkan dia dari kematian dan naikkan dia dan dudukkan dia sebelah dia. Yesus Kristus duduk di sebelah Allah Bapa karena dia taat sampai mati di salib. Dia sudah menang dan jadi raja di atas segala raja. Dia jadi Kristus, maksudnya yang diurapi. Kristus maksudnya raja di atas segala raja. Dan dia duduk di sana. Dia sudah menang. Dia dapat segala kuasa di surga dan di bumi. Dan karena itu dia ada kuasa untuk memerdekakan saya dan untuk memerdekakan kamu. Dia ada kuasa untuk membebaskan kita dari kuasa dosa karena dia sudah menang di atas kuasa dosa. Dia lebih kuat, dia ada lebih kuasa daripada iblis. Yesus Kristus itu nama di atas segala nama, kuasa di atas segala nama. Dia sekarang, dia ada kuasa untuk membebaskan kita. So dia di sana duduk sebelah Allah Bapa. Dia lakukan apa di sana? Kita baca di Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat 25. Ayat 27. Ibrani 7 ayat 27 dan 28. Dengar ini. Ini Yesus sekarang lakukan di sebelah Allah Bapa. Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. 28. Ayat 28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya.
Yesus Kristus. Itu lihat 25. Ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia selalu duduk di sana. How do you say represent? Mewakilikan kita. Mewakilikan semua orang akan datang kepada dia melalui iman. Dan dia jadi pengantara untuk mereka. Dia berdiri di depan Allah Bapa dan dia berkata kalau orang datang kepada dia dan tunduk kepada dia, dia akan berkata, orang ini milik saya. Orang ini milik saya. Dan Allah Bapa akan menerima mereka karena Yesus Kristus. Karena dia sudah dapat kuasa di atas segala kuasa. Allah akan menerima kita hanya kalau kita datang kepada dia melalui juru selamatnya. Melalui Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Hanya bisa diselamat diampuni melalui dia. Banyak orang kalau saya tanya mereka, hubungan mereka dengan Tuhan bagaimana? Mereka akan berkata, baik, semua baik. Dan saya tanya kenapa? Akan ke surga kalau meninggal dunia ini? Mereka jawab, ya betul. Saya tanya kenapa? Karena saya orang baik. Karena setiap minggu saya ke gereja. Karena saya jadi majelis. Karena saya bantu orang miskin. Orang seperti itu tidak percaya Yesus Kristus. Orang seperti itu hanya percaya kebaikan diri sendiri. Mereka hanya bersandar kepada kebaikan diri sendiri. Tapi kalau kita mau dapat keselamatan, kalau kita mau dapat pengampunan dosa, kita tidak bisa datang kepada Allah dan berkata, lihat saya sudah baik, saya sudah jadi orang baik. Dia akan menolak kita karena kesombongan kita. Karena semua kita pernah berdosa. Semua kita pernah menolak Tuhan dengan kehidupan kita. Kita hanya bisa datang kepada Allah melalui Yesus Kristus yang duduk di sebelah Allah Bapa dan jadi pengantara untuk orang pendosa. Untuk orang berdosa dia duduk di sana. Dan kalau mereka akan bertobat dan tunduk kepada dia dan bersandar kepada dia Yesus Kristus, Allah akan menerima dia. Tidak karena kita baik, tapi karena Yesus Kristus baik. Karena dia mati dan bangkit untuk kita, supaya kita bisa dapat pengampunan dosa melalui dia. Tidak melalui kebaikan kita, tapi melalui kebaikan Yesus Kristus. Dia berkata, dia jadi pengantara. Tapi baca lagi, itu ayat 25. Karena banyak orang berpikir, ya memang begitu. Saya datang kepada Allah melalui percaya kepada Yesus. Saya percaya Alkitab, saya ke gereja. Tapi mereka terus menerus hidup di dalam dosa. Tapi terus baca. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ini dia sanggup untuk menyelamatkan kita dengan sempurna. Maksudnya apa? Dia bisa memerdekakan kita dari kuasa dosa. Itu tidak hanya untuk pengampunan dosa. Banyak orang salah mengerti Injil. Mereka berpikir Injil adalah Yesus mati untuk dosa saya, supaya kalau saya percaya kepada dia, saya akan dapat pengampunan dosa dan saya akan ke surga. Ini setengah, ini baru setengah dari Injil. Dan kalau kita hanya percaya begitu, kita sudah sesat. Karena Yesus tidak hanya mati supaya kita bisa diampuni, tapi dia mati dan bangkit supaya kita bisa diampuni dan bisa dapat hidup baru. Supaya kita bisa jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tidak supaya kita bisa pagi ke gereja dan pesta di sore ke pesta pora. Dia tidak mati supaya kamu bisa minum tikus setiap malam dan pukul istri setiap malam. Tapi ke surga. Ini sesat. Ini pengajaran sesat.
Dia mati supaya kita bisa dicucikan dari dosa kita. Tapi dia juga bangkit dari kematian supaya kita bisa dapat Roh Kudus dan dapat satu hati yang baru dan dapat satu kehidupan baru dan jadi ciptaan baru di dalam dia. Dia datang untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa. Tidak datang hanya untuk mengampuni kita di dalam dosa, tapi untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa supaya kita bisa jalan bersama dia untuk selama-lamanya. Oh teman saya, jangan menipu diri sendiri. Jangan berkata karena kamu rasa menyesal tentang dosamu, itu cukup. Itu orang cewek yang kerja malam, mereka setiap hari waktu mereka sendirian, mereka juga menyesal, tapi tidak bertobat. Itu kalau bapak minum cap tikus dan pukul istri, besoknya dia menyesal. Tapi besoknya dia lakukan lagi. Kenapa? Karena belum dimerdekakan dari kuasa dosa. Masih jadi hamba dosa dan tidak akan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya, tapi akan diusirkan dari keluarga Bapa. Boleh, kenapa bicara hal-hal yang keras sekali? Boleh, kenapa galak begitu? Kenapa marah begitu? Saya 100% saya tidak marah. Saya tidak marah dan saya tidak mau siapapun tersinggung. Saya tidak melawan orang di sini, tapi saya melawan iblis dan saya melawan kebohongan dan pengajaran yang sesat yang berkata itu oke ke gereja pagi dan pesta pura malam. Dan banyak pendeta mereka akan hanya diam-diam, tidak mau menegur karena mereka mau persembahan. Tidak bisa menegur. Kalau menegur dia ada banyak uang. Lebih bagus diam-diam supaya bisa dapat persembahan. Tapi saya tidak mau persembahan. Saya tidak datang untuk persembahan. Saya datang untuk jiwamu. Supaya jiwamu akan jadi dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Karena dia sudah mati, tapi dia juga bangkit dari kematian. Dia ada kuasa di atas segala kuasa. Dan dia bisa memerdekakan kamu dari semua kuasa dosa. Kalau kamu jadi itu kerja malam, Yesus bisa membebaskanmu. Kalau kamu datang ke TKB untuk cari cewek, Yesus bisa memerdekakanmu. Kalau kamu datang ke sini untuk mencuri uang karena banyak orang di sini, Yesus bisa memerdekakan kamu. Karena dia sudah menang di atas kuasa dosa dan taat sampai salib dan naik ke surga dan dapat nama di atas segala nama. Kalau datang kepada dia, bertobat dan percaya kepada dia, bisa dapat bebasan. Apa maksudnya bertobat? Apa maksudnya bertobat? Saya bisa jelaskan seperti ini. Orang yang belum bertobat setiap hari berpikir begini, saya mau apa? Orang yang belum bertobat selalu tanya satu pertanyaan, saya mau apa? Saya mau makan apa? Saya mau tinggal di mana? Saya mau menikah dengan siapa? Saya mau kerja di mana? Saya mau apa? Itu orang belum bertobat. Itu orang yang akan ke neraka. Tapi orang bertobat, orang yang sudah bertobat, setiap hari mereka tanya satu pertanyaan. Yesus Kristus mau apa? Yesus Kristus mau saya tinggal di mana? Yesus Kristus mau saya kerja di mana? Yesus Kristus mau saya menikah dengan siapa? Orang yang bertobat sudah cari kerajaan dan kehendak Yesus Kristus, tidak lagi cari kehendak diri sendiri. Mereka sudah menyangkal diri, pikul salib, dan ikuti Yesus Kristus. Itu maksudnya bertobat. Tidak lagi belajar untuk dapat keinginanmu, tapi belajar untuk dapat dan lakukan kehendak Yesus Kristus. Itu adalah pertobatan.
harus bertobat. Tapi yang kedua, untuk dapat keselamatan sejati, harus bertobat. Yang kedua, harus percaya. Tapi kita sudah baca banyak orang percaya dengan sia-sia karena percayaan mereka tidak percayaan keselamatan. Itu hanya kepercayaan budaya. Walaupun mereka percaya Alkitab, mereka percaya Yesus mati dan bangkit, tapi walaupun mereka berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak lakukan kehendaknya. Maksudnya mereka tidak percaya Dia adalah Tuhan. Mereka percaya keinginan diri sendiri adalah Tuhan. Kalau kamu hari ini meninggal dunia ini dan berdiri di surga, dan malaikat-malaikat tanya kamu, kenapa kamu bisa di sini? Mungkin kamu akan jawab, karena saya orang Kristen, karena saya ke gereja, karena saya sudah jadi majelis, karena saya baik kepada orang miskin, karena saya ini, saya itu. Orang seperti itu tidak akan ke surga, mereka akan ke neraka. Kenapa? Kenapa orang seperti itu akan ke neraka? Karena mereka tidak ada iman. Mereka beriman kepada diri sendiri dan kebaikan diri sendiri. Mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus. Mereka berpikir karena mereka jadi baik, mereka bisa dapat surga. Tidak mungkin. Itu satu warisan dari Bapa kita. Kalau kita menundukkan diri kepada anaknya, Dia akan kasih. Itu satu karunia. So apa artinya beriman kepada Yesus Kristus? Itu kita berbalik dari dosa kita dan menyesal dan berkata, saya tidak mau lagi hidup untuk keinginan diri sendiri. Saya mau tunduk kepada Yesus Kristus dan belajar bagaimana lakukan kehendaknya. Dan saya percaya hanya karena Yesus Kristus mati untuk saya, hanya karena Dia bangkit dari kematian, saya bisa dapat hidup kekal. Hanya bersandar kepada Yesus Kristus. Tidak bersandar kepada kebaikan kita diri sendiri, tapi bersandar kepada kebaikan Yesus Kristus. Percaya kepada Dia. Dan kalau kita bertobat dan percaya, kita akan dapat dua hal. Yang satu akan dapat, kita akan dapat pengampunan dosa. Kita akan diampuni. Dia akan menerima kita. Dia akan cucikan dosa kita dan menerima kita sebagai anaknya. Tapi banyak orang berpikir itu hanya itu keselamatan. Tapi itu hanya setengah dari keselamatan. Karena Dia tidak hanya mengampuni kita, tapi Dia juga memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dia akan menurunkan Roh Kudus di hati kita, supaya kita bisa jadi ciptaan baru, supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa dan bisa jalan bersama Dia. Ini keselamatan, diampuni dan dibebaskan. Kalau kamu berpikir, ya saya sudah diampuni, tapi belum dimerdekakan, maksudnya belum diampuni. Karena itu satu paket. Satu paket. Kalau kita bertemu dengan Allah sejati melalui Yesus Kristus, kita akan diampuni dan diubah oleh kuasanya. Tapi kalau kita belum diubah oleh kuasanya, kita juga belum diampuni karena dosa kita. Karena kita belum bertemu dengan Yesus Kristus yang duduk di sebelah Allah Bapa. Karena Dia sudah menang dan ada kuasa untuk memerdekakan kita. Saya tidak tahu kamu, dan kamu tidak kenal saya. Dan seperti tadi saya bilang, saya tidak datang ke sini untuk mengajak ke satu gereja atau aliran tertentu. Saya tidak peduli ke gereja mana. Kalau itu percaya Alkitab dan percaya Yesus Kristus, itu cukup untuk saya. Tapi saya peduli kalau kamu sudah dapat keselamatan sejati. Kalau belum dapat keselamatan, itu ke gereja sia-sia. Dan kita itu gampang sekali kita menipu diri sendiri.
Kita gampang sekali, kita akan cari alasan untuk dosa kita. Tapi Yesus Kristus bilang dengan jelas sekali, kalau kita lakukan dosa, kita adalah budak dosa dan kita tidak akan hidup di rumah Bapa. Tapi kalau Dia memerdekakan kita, kita akan dimerdekakan dengan sungguh-sungguh. So puji Tuhan, kita hari ini merayakan itu kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Tapi satu hal yang lebih penting lagi, itu kita di dalam jiwa dapat merdeka di dalam Yesus Kristus. Merdeka sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus. Merdeka sungguh-sungguh melalui kuasa Yesus Kristus yang duduk di sebelah Allah Bapa. Saya berharap orang yang dengar suara bule yang aneh ini akan sadar, walaupun orang ini yang bule aneh, walaupun dia sedikit keras dan galak, tapi dia bicara sesuai dengan firman Tuhan. Dia bicara sesuai dengan Injil sejati. Dan saya berharap Roh Kudus akan meninsafkan kamu tentang dosamu, supaya kamu bisa lihat dosamu di hadapan Allah dan takut kepada Dia dan bertobat dan melalui Yesus Kristus datang kepada Allah yang sejati. Sebelum kita tutup, kita mau nyanyi satu lagu. Nyanyi satu kali lagi, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku, dan saya berharap ini akan jadi itu doamu dari hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyi bersama. Kita mau meresponi firman Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu mengikuti Yesus keputusanku sebagai doa kita pribadi kepada Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Selamanya, selamanya. Allah Bapa, terima kasih untuk waktu ini kami bisa dengar firman-Mu. Saya berdoa supaya setiap orang yang dengar firman-Mu hari ini akan dengar dengan hati yang tulus, hati yang jujur, dan akan menerima firman-Mu. Dan tidak hanya menerima, tapi akan percaya dan lakukan firman-Mu. Saya berdoa supaya setiap orang yang bisa dengar akan dapat keselamatan. Dan kalau mereka sudah diselamatkan, saya berdoa supaya mereka akan semangat lagi dan terus-menerus jalan bersama Yesus Kristus anak-Mu. Saya berdoa supaya kami semua akan dapat anugerah dari Engkau dan dapat itu kebenaran dari Engkau yang bisa memerdekakan kami. Saya berdoa supaya kami akan semua ikut Yesus Kristus sampai akhirnya dan dapat hidup kekal di dalam rumah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap hari Sabtu jam 4 kami ada ibadah yang Christian Ecumene biasa di TKB di sana. Hari ini karena ada acara lain, ya kami pindah ke sini.
Tapi kalau kamu perlu satu tempat bisa dimuridkan, bisa belajar Alkitab bersama, silakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di TKB. Satu kali lagi saya berkata, ini satu komunitas Kristen ekumene. Kami tidak peduli ke gereja mana atau aliran yang mana, baptis begini atau baptis begitu, kita tidak peduli tentang itu, tapi kita fokus kepada Injil, kepada itu jadi murid Yesus Kristus yang sejati. So saya berharap kalian semua akan dengar dari hati tulus dan akan percaya firman Tuhan dan lakukan firman-Nya dan dapat merdeka di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Merdeka. Amin. Merdeka. Ada pengumuman lagi, kalau mau didoakan ataupun mau ada pertanyaan tentang firman Tuhan dan hal-hal yang lain, kami akan ada di tangga, di daerah tangga di situ. Jadi saudara bisa ke situ juga, ya. Tuhan memberkati, selamat sore, shalom dan merdeka. Sampai bertemu lagi, Tuhan mendaki minggu depan, Sabtu depan saudara jam 4. Biasanya kami di TKB, tapi kalau di TKB ada acara, kami bisa pindah ke sini. Amin, haleluya.